Satu kali saya ditanya oleh orang sebelah pertanyaan anak TK yang mereka anggap pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya sebenarnya bisa jawab pertanyaan anak TK ini, tapi saya memilih menjawab dengan pertanyaan lain. Saya tanya balik dia, mengapa kamu baru mau terima Yesus Tuhan kalau Yesus mengaku sendiri? Kenapa Yesus ngaku baru kamu percaya? Lalu dia bilang, loh, kalau Yesus nggak ngaku dia Tuhan, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Lalu saya tanya dia, kalau begitu kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Ya, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu saya nanya, di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, kenapa kamu tidak percaya dia Tuhan dan mengatakan dia tidak boleh disembah? Coba kamu mikirlah. Senjata yang sama saya hantam kembali ke kepalamu. Kafir Kristen pemuja Yesus menganggap Yesus adalah Tuhan. Muslim mempermasalahkan keyakinan mereka itu karena Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan tidak pernah meminta manusia untuk menyembahnya. Muslim yang mempertanyakan mengapa Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan tidak pernah meminta manusia untuk menyembahnya, memiliki dasar Alkitabiah. Karena Muslim memiliki dasar Alkitabiah dari pertanyaannya, tidak seharusnya pendeta Srasoru menyepelekannya dengan menyebut pertanyaan anak TK. Apalagi dia tidak mampu memberikan jawaban. Yesus diklaim oleh kafir Kristen pemuja Yesus sehakikat dengan Bapa pencipta alam semesta. Padahal Tuhan dalam Bible Perjanjian Lama seringkali menyatakan dirinya Tuhan atau Allah kepada para nabinya. Tuhan dalam Bible Perjanjian Lama juga meminta manusia untuk menyembahnya. Bila Yesus sebagaimana yang diklaim oleh kafir Kristen, yaitu sehakikat dengan Bapa, harusnya Yesus juga menyatakan dirinya Tuhan dan meminta manusia untuk menyembahnya. Sebagaimana Allah juga menyatakan dirinya Tuhan dan meminta untuk disembah seperti ayat-ayat berikut. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan. Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kejadian pasal 28 ayat 13. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka, akulah Tuhan, Allah mereka. Keluaran pasal 29 ayat 46. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Keluaran pasal 3 ayat 12. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23:25. Adanya pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan dan meminta untuk disembah menjadi penting. Karena dengan itu akan membuktikan kebenaran klaim Yesus sehakikat dengan Bapa. Mengenai pertanyaan pendeta Srasoru di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku. Ini pertanyaan putus asa pendeta Srasoru yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan Muslim. Bukan menjawab pertanyaan, justru memberi pertanyaan. Hasil didikan sekolah teologi cuma bisa memberi pertanyaan sekelas anak TK Kristen, sungguh sia-sia waktu dan biaya yang kau keluarkan. Di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku. Mengapa Yesus perlu mengatakan aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku? Bila tidak ada yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan menyembahnya di saat Yesus hidup. Sama halnya, untuk apa mengatakan, saya bukan presiden, kalau tidak ada yang menganggap saya presiden. Jika karena Yesus tidak pernah mengaku bukan Tuhan dan melarang untuk menyembah dirinya dijadikan alasan kafir Kristen untuk mempertuhankan Yesus, ini berbahaya karena semua orang bisa dipertuhankan. Paulus, murid-murid Yesus, Maria, dan para santo dan santa bisa dipertuhan karena mereka tidak pernah mengatakan diri mereka bukan Tuhan dan melarang untuk menyembah. Bahkan pendeta Srasoru bisa dipertuhankan karena tidak pernah mengatakan dirinya bukan Tuhan dan melarang untuk menyembah dirinya semasa hidup. Di video lainnya, pendeta Srasoru menjawab pertanyaan di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan dengan mengutip ayat berikut. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes 13:1-3:14. Dalam bahasa Yunani, kata Tuhan di ayat tersebut adalah kurios.
Kurios sendiri tidak memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kalau mau menerjemahkan kata kurios ke dalam bahasa lain, harusnya dengan kata yang sepadan seperti Lord dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia tidak memiliki padanan kata untuk kurios, maka menerjemahkan kata kurios ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan atau Tuan adalah kekeliruan. Kalaupun kurios dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan atau Tuan, lalu apa alasan kurios untuk Yesus harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan dan bukan Tuan? Pendeta Asrah Soru mengatakan dilihat dari konteks dia mengutip ayat ini. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius pasal 12 ayat 8. Pendeta Asrah Soru mengatakan, hari Sabat adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Yesus mengklaim dia berada di atas hari Sabat. Kalau kurios hanya berarti Tuan. Tuan mana yang bisa berdiri di atas hari Sabat? Itu asumsi pendeta Asrah Soru saja, mana buktinya Tuhan Allah dalam Bible Perjanjian Lama pernah mengatakan di atas hari Sabat. Yesus Tuhan atas hari Sabat maksudnya bahwa Yesus mempunyai otoritas untuk menafsirkan hukum Sabat menurut Tuhan Allah ketika membentuknya. Oleh karena itulah Yesus membiarkan murid-muridnya yang lapar memetik bulir gandum di hari Sabat. Karena Yesus tahu pada saat darurat dibolehkan memetik bulir gandum di hari Sabat untuk sekedar menghilangkan lapar. Sebagaimana Daud diizinkan oleh para imam untuk mendapatkan roti kudus untuk dirinya dan pengikut-pengikutnya. Walaupun telah ditetapkan dalam hukum bahwa tak seorang pun kecuali para imam yang boleh memakannya. Dan lagi pula Yesus tidak berbahasa Yunani. Munculnya kata kurios dalam ucapan Yesus. Karena para penerjemah Bible Perjanjian Baru menerjemahkan kitab terjemahan Bible Perjanjian Baru yang lebih lama ke dalam bahasa Yunani. Akibat penerjemahan itu sampai sekarang tidak diketahui dengan kata apa Yesus di Matius pasal 12 ayat 8 menyebut dirinya. Yang pasti bukan kurios. Dan mayat Tuhan kita hilang. Dan mayat Tuhan kita hilang. Dan mayat Tuhan kita hilang.